Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Irwan Dani di servis jam lancar. Oke bosku, di hadapan kita sekarang sudah ada sebuah jam tangan SK Mei ya. Modelnya unik, cakep, cantik ya. Langsung kita eksekusi bosku, karena ini panjang pekerjaannya. Kita buka dulu jarum pennya ya. Berisik amat di motor. Berisik. Oke. Mengganggu konsentrasi nih bosku. Oke, kita lanjutkan ya, kita congkel aja ya. Ini kita agak percepat dari pembukaan karena memang ini agak panjang pekerjaannya bosku ya. Ini kita lihat 1260 tipe SK nya. Kita congkel saja karena dia modelnya congkelan. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini dia sudah memakai mesin Epson ya bosku ya. Nih, dia sudah memakai mesin Epson tipe AL 21 ya, AL21. Dan ini memang sudah beberapa kali dibawa ke tempat jam katanya, dan semua mengatakan mesin, dan dia mungkin waktu itu mungkin belum sempat mau ganti mesin. Nah, sekarang dia mau ganti mesin di kita bosku. Coba kita lihat apakah dia AL21, tapi enggak sepertinya ini bosku. Kita buka dulu ya knopnya ya, atau crownnya. Nanti kita perhatikan dia. Oke, kita keluarkan dari bodi mesinnya. Ini agak sulit, ini agak ribet juga nih ganti mesinnya, karena jarumnya berbeda dengan jarum kebanyakan. Kemudian juga cara memasang juga nanti agak rumit, ini agak sulit sedikit. Coba kita lihat ya. Kita bersihkan dulu kacanya, kotor banget, sudah karatan karena memang bekas masuk air. Oke, selesai ya. Kita seperti ini karatannya bosku ya, karat banget. Ini kotor banget. Ini sebenarnya jamnya nggak mahal, cuman ya karena mungkin orangnya ada sejarah tersendiri dia memakai jam ini, atau dikasih atau hadiah atau bagaimana, dia masih memilih mengganti mesin ya bosku ya. Oke, kita coba lihat ya. Nah, di sini dia modelnya seperti ini bosku ya. Jadi jarumnya itu juga dilindungi lagi karena dia modelnya puteran jarumnya ya, seperti ini. Sudah karatan semua. Ini kita congkel saja. Mudah-mudahan tidak ada yang lapuk dudukannya. Jadi kalau lapuk dudukannya nanti susah kita pas memasangnya. Ini karatannya udah parah banget ini. Oke, kita congkel aja sedikit-sedikit ya. Kita cari selah tempat dudukannya biar tidak patah. Oke, pelan-pelan. Oke, ini tempatnya ya. Oke, sedikit-sedikit. Nah, kebuka. Nah, jadi memang karatannya sudah luar biasa ini bosku ya. Ini sip, kita beresin dulu, benerin dulu nih. Oke, kita rapin sedikit biar nanti pemasangannya enak. Ini karatannya udah ya jam murah, tapi agak berat ini kerjaannya. Jamnya murah ini. SK-Mei. Ya, oke, kita bersihkan dulu karatan pinggir di sini. Ini agak banyak karatannya. Oke, hampir selesai, sedikit lagi ya. Seperti ini. Oke, kita lap dengan tisu sedikit. Kita nggak terlalu bersih-bersih banget ini. Kalau mau bersih dia pakai bensin bisa, cuman nanti takutnya cat atau di platnya rontok. Oke, kita coba lihat ya seperti ini. Nah, ini juga masih ada lapisan nih bosku ya. Nah, ini ada ring pemisah antara plat body dengan penutup jarum tadi ya. Nah, ini kita coba buka lagi. Ini juga masih karatan ini bosku tuh. Kita takutnya patah aja dudukannya. Kalau patah dudukannya nanti pas masangnya kita susah. Jadi mau nggak mau pakai double tip atau lem nanti ini. Tapi ini mudah-mudahan enggak. Ini ya, kita congkel aja pelan-pelan. Oke, selesai. Nah, seperti ini bosku, kan karatan tuh. Berkarat banget. Nih, jamnya karatan, jam karatan, SK Mei jam karatan. Nah ini ya modelnya ya. Emang kalau dari segi jarum atau penunjuk jam, menit dan detik memang unik ini bosku ya, seperti ini ya. Unik dia. Terus juga kemudian dia agak lumayan enak dilihatnya kalau kita memakainya. Jadi nggak semua orang pakai jam seperti ini ya. Tapi kita coba bersihin lagi sedikit di bagian platnya, nanti baru kita buka jarumnya.
Oke. Kotor semua nih bosku, berkarat semua. Jadi kalau nggak kita bersihin itu susah. Ini seperti ini ya. Oke ya, kita coba buka jarumnya. Kita buka dulu jarum detiknya seperti ini. Jadi karena dia tidak kelihatan, tidak, agak hati-hati takut patah. Ya, ini jarum detik. Kemudian jarum menitnya kita congkel juga. Agak ya, oke, kebuka ya. Nah, kemudian jarum penunjuk jamnya juga kita coba buka. Agak keras ini, agak keras, susah. Kalau kita paksa nanti malah copot, nanti lepas lempengannya, susah kita. Oke, kita ada buka dari belakang aja, kita korbankan karena memang mesinnya juga sudah rusak. Jadi kita agak paksa sedikit congkel mesinnya. Yang penting dudukannya tidak patah. Kalau dudukannya patah kita juga yang rusak. Oke, pelan-pelan saja kita cari selahnya. Nah ini. Nah, baru mesinnya ini yang keangkat nih bosku nih. Nah, tuh kan. Ini kita menyelamatkan jarum loh, jarum penunjuk jam loh nih bosku ya. Makanya kita buka dari belakang seperti ini. Karena dia ditahan sama ini nih, gear rodanya ini tuh. Ditahan. Jadi nempel dia mungkin karena katan. Nah, udah ya. Dilepas ya. Jadi ini mesinnya AL35 bosku. Bukan AL121, AL35 ini. Oke, jadi bedanya di di jarum dia bedanya bosku. Oke, kita pasang ya. Coba kita pasang di platnya. Ini platnya sudah kita bersihin, sudah kita rapihin tadi ya. Walaupun tidak bersih banget karena ini ya sesuai dengan harga juga lah bosku. Jadi kita pasang dulu ya mesin ke dialnya atau ke plat jamnya. Kita pasang jarum penunjuk angka dulu. Ini karena tidak kelihatan ya, jadi kita memang benar-benar ngeraba masangnya. Kalau sudah presisi kita coba pasang dulu. Nah seperti ini. Kalau sudah terpasang kita coba tarik crownnya, kita putarkan untuk mengepaskan jamnya. Jadi kalau seperti ini sebenarnya kalau kita kurang paham jadi agak susah, tapi kalau kita paham cara pemasangannya ini mudah sebenarnya. Nah ini ya, coba kita kecilin lagi. Nah kita paskan di angka 1 ya, di angka 1. Tapi nanti kalau misalnya tidak pas kita boleh di per 30 menit ya, karena ini ada per 30 menitnya, jam 1, jam 1.30, jam 12, jam 12.30 gitu. Jadi kita penunjuk angka menitnya juga nanti bisa kita kondisikan. Oke, kita coba pasang jarum penunjuk menitnya. Jadi kalau kita di angka 1, jadi otomatis di sini kita penunjuk menitnya presisikan di angka 1 itu angka 60 ya bosku ya. Di menit 60. Berarti itu adalah penunjuk jam dan menit ya. Jadi satu garis lurus dia ya antara jam dengan penunjuk menit. Tapi ini tidak di angka 12, kita petunjuknya jadi di angka 3, jatuhnya di posisi crown ya. Karena dia panah penunjuk angkanya itu di posisi crown. Oke, ini sepertinya sudah presisi ya. Presisi, semuanya aman, tidak ada yang macet-macet, tidak ada yang nyangkut, jadi bisa kita lanjutkan. Sip. Oke ya. Nah, jadi memang agak ribet ini memasangnya bosku ya. Bahkan kalau kita nggak paham cara pemasangannya bingung ini. Oke, ini kita pasang jarum detiknya. Ini karena nggak kelihatan ya bosku ya, karena nggak kelihatan sama kita, jadi kita benar-benar pakai instingnya karena ketutup. Nah seperti ini ya, nih ketutup. Jadi benar-benar kita coba insting dulu pakai itu. Enak kalau kita pakai jarum seperti biasa, enak masangnya bosku. Oke, kita selesai pemasangannya ya. Ini sudah kita pasang jarum penunjuk jam, penunjuk menit, penunjuk detik sudah kita pasang dan alhamdulillah sudah hidup ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya bosku ya. Dia memakai mesin AL35 ya.
Dan kita coba copot kronnya lagi ya. Ini kita pasang pembatas bodi dengan mesin dulu. Tapi bagusnya ini kita pasang ini dulu nih bosku. Apa namanya? Kita coba pasang ini dulu, yang pembatas antara dialnya ke penutup jarumnya ini bosku ya. Ini jarumnya penunjuknya seperti ini, jadi agak ribet ini. Ini yang kita pasang dulu ya. Nanti kita kasih lem sedikit biar dia tidak lari-lari ya. Kita coba akan kasih lem sedikit biar tidak lari-lari. Tapi kalau memang nanti dia pas presisi, kalau nggak lari-lari nggak usah kita kasih lem, langsung kita pasang aja ke bodi mesinnya. Oke, coba kita presisikan dulu. Kita presisikan dulu. Jangan sampai salah, kalau salah nanti susah, nggak ketemu di untuk melihat jamnya. Nah seperti ini ya. Nah kita kasih lagi penutup jarumnya. Nah ini penutup jarum ya bosku ya. Nah jadi seperti ini dia. Nah tertutup seperti ini ya. Kita pasin, kalau nggak pas nanti susah, nggak bakal kelihatan jamnya, nggak kebaca. Jadi benar-benar dudukan ininya harus kita pasin dulu. Nah seperti ini, kita pasin lagi ini. Nah jadinya dia seperti ditutup. Nah seperti ini, jadi jarumnya itu seperti ditutup bosku. Nah penunjuk angkanya itu adalah jarum merah itu. Jadi kalau seperti ini jam 11:35 ya, jadi hampir jam setengah 12 lewat. Oke, kita coba masukkan ke bodi mesinnya ya. Mudah-mudahan tidak lepas lagi. Ini ya, kita masukkan ke bodi mesinnya. Oke, kita pasang lagi crownnya. Kita masukkan crown, kemudian kita kasih pembatas mesin dengan bodi lagi ya. Ini apa coba komen bosku, pembatas mesin sama bodi itu apa namanya? Saya tahu cuma pembatas bodi dan mesin. Dah, kita tutup lagi. Ini cukup ditekan saja penutupnya ya. Oke, sudah terpasang bosku, tinggal kita akurkan ya. Tapi sebelumnya kita pasang dulu pennya. Kita pasang jarum pennya. Oke, kita akurkan nanti ya, ini masih agak susah. Oke, kita akurkan dulu bosku ya. Oke, kita akurkan, tarik crownnya. Kita tarik crownnya, kita putarkan. Oke, karena dia sudah mesin Jepang, dia muternya ke atas ya. 15 gitu. Jam 1:10. Oke, kita tekan. Oke bosku, selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.